Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazal Malakusyari dengan NIM 25050724106 dari kelas TS 2025C. Jadi di video ini saya akan memberitahu apa saja yang saya dapatkan selama 1 semester mengikuti mata kuliah ini. Nah, saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat. Mata kuliah pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang aspek ibadah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana seorang muslim harus bersikap, berpikir, dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang saya pelajari adalah mengenai iman, Islam, dan ihsan. Dari materi ini, saya memahami bahwa ketiga konsep tersebut merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam. Iman berkaitan dengan keyakinan dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Islam merupakan bentuk pengalaman dari keimanan melalui pelaksanaan syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Sedangkan ihsan sendiri merupakan tingkatan tertinggi dalam beribadah, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila tidak mampu, maka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat segala perbuatan kita. Melalui materi ini, saya menyadari bahwa seorang muslim tidak cukup hanya memiliki keyakinan, tetapi juga harus membuktikan melalui amal perbuatan yang baik. Selain itu, setiap amal yang dilakukan hendaknya disertai keikhlasan sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya mempelajari tentang materi membangun kesehatan mental melalui tasawuf. Pada materi ini, saya memahami bahwa kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan lingkungan, tetapi juga kondisi spiritual seseorang. Tasawuf mengajarkan pentingnya membersihkan hati dan berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, ria, dan hasad. Saya belajar bahwa ketenangan hidup dapat diperoleh dengan memperbanyak zikir, bersabar ketika menghadapi ujian, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, serta bertawakal kepadanya setelah berusaha secara maksimal. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini, karena banyak orang yang mengalami stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Dengan memahami nilai-nilai tasawuf, saya belajar bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara terbaik untuk memperoleh ketenangan hati dan kesehatan mental. Lalu materi berikutnya adalah interaksi ideal bersama Al-Quran. Dari materi ini saya memahami bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang harus dijaga, dipelajari, dan diamalkan. Interaksi dengan Al-Quran tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga menghafal, memahami isi kandungannya, mentadabburi maknanya, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Dari ayat tersebut, saya memahami bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, seseorang akan memperoleh petunjuk ketenangan dan keberkahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, saya mempelajari tentang metodologi studi Islam. Materi ini memberikan pemahaman bahwa Islam dapat dipelajari secara ilmiah menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan teologis, historis, filosofis, antropologis, dan sosiologis. Melalui materi ini, saya memahami bahwa ajaran Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang tanpa mengurangi nilai-nilai keislamannya. Materi juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan objektif dalam memahami suatu permasalahan keagamaan. Dengan demikian, saya dapat memahami Islam secara lebih komprehensif dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang saja. Materi berikutnya adalah moderasi beragama. Dari materi ini, saya belajar bahwa seorang muslim harus memiliki sikap yang moderat atau wasatiyah, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan dalam beragama. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, menjaga persatuan, dan hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama maupun budaya yang berbeda. Materi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Dengan menerapkan moderasi beragama, masyarakat dapat hidup rukun dan saling menghargai sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, saya mempelajari materi mengenai strategi membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Dari materi ini, saya memahami bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai melalui pendekatan budaya. Para ulama dan wali menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam tanpa merasa kehilangan identitas budayanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang, kedamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, dakwah Islam harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, santun, dan menghargai budaya yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu materi selanjutnya adalah ekonomi syariah. Dalam materi ini saya memahami bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Islam melarang praktik riba, gharar, dan maisir karena dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Saya juga mempelajari berbagai akad dalam ekonomi syariah seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dan wadiyah. Melalui materi ini, saya menyadari bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, saya juga memperoleh pemahaman mengenai peran masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah, tapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, pembinaan umat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anal masajida lillahi fala tatta'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya selain Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa masjid merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah dan harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendekatkan manusia kepadanya. Oleh karena itu, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kualitas keimanan dan kehidupan sosial umat Islam. Lalu materi yang terakhir yang saya pelajari adalah menegaskan identitas muslim di era global dengan menjadi muslim yang beriman, berilmu, dan beradab. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, umat Islam dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Seorang muslim harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk hal-hal yang merugikan. Dari materi ini saya belajar bahwa identitas seorang muslim tidak hanya terlihat dari ibadahnya, tapi juga dari akhlaknya, cara berpikirnya, dan kontribusi terhadap masyarakat. Seorang muslim yang harus menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Dari seluruh materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam, saya memperoleh banyak pelajaran yang berharga. Saya memahami pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, menjaga hubungan dengan sama manusia melalui akhlak yang baik, serta menjaga hubungan dengan lingkungan melalui sikap tanggung jawab dan kepedulian. Matakannya juga mengajarkan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun perkembangan teknologi. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.